Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdikos di video First Impression JJK Modulo. Di video kali ini Abdikos akan review Jujutsu Kaisen Modulo secara penuh. Ingat ya, First Impression adalah pendapat Abdikos ketika membaca sekilas JJK Modulo chapter 1. Sementara review adalah pendapat Abdikos setelah memahami panel per panel tentang apa gerangan yang terjadi di Jujutsu Kaisen Modulo. Jadi Abdikos tidak membaca satu kali, tapi beberapa kali sambil pelan-pelan memahaminya. Jadi jika pendapat Abdikos di First Impression adalah antara GG jenius membuat sequel dengan cara malas, atau GG memang malas membuat sequel hanya untuk milking di video review ini. Pendapat Abdikos mungkin akan berbeda. Yuk langsung aja kita mulai reviewnya. Check it bro. Pertama, kedatangan alien ke bumi. Chapter 1 dibuka dengan timeline spesifik, yaitu tahun 2086, di mana sebuah kapal alien muncul di atas langit Nevada Amerika di ketinggian 30.000 meter di atas permukaan laut. Amerika kemudian mengidentifikasi makhluk tersebut sebagai Simurian dengan kapal induk bernama Naunax. Makhluk ini membawa 50.000 kompatriot dengan tujuan untuk mengungsi. Dari panel pembuka ini jelas sekali kalau Amerika sudah expert dalam berkomunikasi dengan alien. Bahkan mereka mampu memahami maksud dan tujuan alien itu apa. Ini sesuai dengan kondisi yang diprediksikan di dunia nyata, di mana para ilmuwan memprediksikan kalau manusia baru bisa menerima kontak sinyal dari alien paling cepat 60 tahun lagi. Jadi ya, jika pernyataan tersebut dikeluarkan tahun 2023, maka paling cepat di tahun 2083 manusia bisa berkontak dengan makhluk luar angkasa. Itu pun tergantung di radio mana sinyal alien bisa ditangkap. Bisa jadi di radio Cina yang mungkin sudah sangat canggih di tahun 2083. Tapi di versi Jujutsu Kaisen Modulo ini, Amerika lah yang pertama kali melakukan kontak dengan alien di tahun 2086 saat tahu tujuan mereka adalah untuk mengungsi. Amerika menerima para alien untuk meneliti mereka. Dari sini Amerika paham kalau para alien ini punya kekuatan mirip para penyihir yang banyak ditemukan di Jepang, yaitu berupa energi kutukan. Jadi ya, endingnya para alien ini bersekutu dengan Amerika. Untuk saat ini sih tujuan mereka masih sebatas penelitian tentang energi kutukan, yaitu kenapa penduduk Jepang bisa punya energi kutukan yang sama dengan para alien Simurian. Kedua, timeline Cucu Yuta dan Maki. Hal menarik kedua dari JJK Modulo chapter 1 adalah kita melihat Cucu Yuta dan Maki yang disorot lebih detail secara timeline. Timeline ini mungkin berbeda, tapi pemahaman Abdikos dari timeline yang muncul di chapter 1 Jujutsu Kaisen Modulo adalah seperti ini. Setelah sebelumnya di Jujutsu Kaisen Epilogue kita diperlihatkan dua Cucu Yuta di tahun 2080. Di sini kita melihat lebih detail apa gerangan yang terjadi sebelum dan sesudah tahun 2080 tersebut. Sebelum menjelaskan timeline, Abdikos ucapkan selamat untuk penumpang kapal Maki X Yuta karena si perkalian 100% canon. Yuta dan Maki beneran menikah dan hidup bahagia bahkan hingga usia kakek nenek di tahun 2080, di mana mereka berhasil menjadi jembatan perdamaian antara klan Zenin yang dipimpin Megumi dengan klan Gojo yang dipimpin Yuta. Meski menjadi pemimpin klan Gojo, tapi nama keluarga Yuta tidak berubah bahkan hingga ke anak cucu mereka. Jadi ya, Abdikos mulai penjelasan timeline dari tahun 2076, di mana cucu perempuan Yuta yang bernama Yuka Okotsu masih berusia 6 tahun. Dia begitu disayang oleh Yuta sampai-sampai Yuta berjanji kalau dia kelak akan mewariskan cincin Rika kepada Yuka. Tapi 4 tahun kemudian, yaitu di tahun 2080, Yuta meninggal dunia, di mana anak perempuan Yuta dan Maki yang entah siapa namanya mewariskan cincin Rika pada cucu laki-laki Yuta, yaitu Tsurugi Okutsu. Alasannya karena cincin tersebut terdaftar di gudang kutukan klan Gojo dan Tsurugi lebih berhak untuk mewarisinya. Dan ya, awalnya Abdikos berpikir kalau ini wajar karena Tsurugi adalah calon pewaris klan Gojo berikutnya, sehingga harta peninggalan Yuta dalam kurung klan Gojo memang harusnya diberikan pada Tsurugi. Tapi kemudian diungkap di flashback Tsurugi kalau alasan dia diberikan cincin Rika adalah karena dia dianggap lemah.
Yap, Tsurugi sama seperti nenek Maki dan kakek Toji, yaitu tidak punya energi kutukan. Jadi klan Gojo memutuskan untuk mewariskan cincin tersebut kepada Tsurugi. Tsurugi yang sejak awal dilatih nenek Maki sangat kecewa karena nenek Maki menegaskan ke Tsurugi kalau dia sangat kuat sehingga dia tidak butuh cincin tersebut. Tapi klan Gojo tetap saja menganggapnya lemah hanya karena Tsurugi tidak punya energi kutukan. Sepertinya kali ini gantian klan Gojo yang menjadi klan rasis. Apalagi Tsurugi adalah gambaran dari seorang Zenin dengan kekuatan batasan surgawinya. 6 tahun kemudian, yakni di tahun 2086, cucu perempuan Yuta yakni Yuka berusia 16 tahun. Sementara cucu laki-laki Yuta yaitu Tsurugi berusia 17 tahun. Mereka berhasil menjadi penyihir jujutsu modern di bawah asuhan Usami. Usami sendiri adalah minor karakter yang menjadi rival Kusakabe, yang mana Gege Akutami pernah menggambarkan sosoknya di extra page. Tentu saja Usami yang disebutkan di panel ini bukan Usami yang sama dengan rival Kusakabe, melainkan keturunan dia yang juga memakai nama Usami. Ketiga, alien Maru dan teori asal-usul kekuatan Jujutsu. Seperti yang Abdikos jelaskan di awal, kalau alien melakukan kontak pertama kali dengan Amerika bukan dengan Jepang. Jadi mereka para alien menyamar menjadi penduduk Amerika dengan kekuatan sihir Jujutsu untuk meneliti penduduk Jepang yang punya kekuatan sihir Jujutsu. Salah satu yang dikirim dalam misi tersebut adalah seorang alien dengan nama Amerika Marulu Walwolyalvori, atau sebut saja dia Maru. Maru ini sangat awam terhadap dunia Jujutsu. Saking awamnya, dia belum bisa membedakan penyihir Jujutsu dengan pengguna kutukan. Jadi sebagai ras alien, Maru menganggap mereka sama saja, yaitu manusia yang punya energi kutukan dan bisa menggunakan teknik kutukan. Padahal penyihir adalah pengguna kutukan baik, sementara pengguna kutukan adalah penyihir jahat. Saat mereka bertiga melawan pengguna kutukan yang menculik anak-anak, Maru mengeluarkan teknik kutukan dia yang berupa mata ketiga. Kekuatan ini mampu menundukkan sang pengguna kutukan dalam sekejap. Tapi dari sini penyamaran Maru sebagai penyihir dari luar negeri langsung mendapat masalah, yaitu Tsurugi dan Yuka langsung mencurigai Maru sebagai seorang alien. Yap, cliffhanger yang menurut Abdikos cukup bagus. Tapi Abdikos yakin minggu depan Maru punya alasan untuk ngeles. Yap, dari kekuatan Maru, Abdikos jadi teringat Rinnegan yang mampu menyerap berbagai macam jutsu elemen. Diakui atau tidak, Jujutsu Kaisen Modulo adalah gambaran Boruto versi Jujutsu Kaisen. Bisa jadi dengan mata ketiganya, Maru bisa menyerap atau menghilangkan energi kutukan dalam diri seseorang untuk sementara waktu, sehingga kekuatan penyihir tersebut berhenti dalam sekejap. Jadi ini seperti Otsutsuki yang menyerap cakra seorang shinobi. Asalkan itu bukan Naruto, dijamin cakra tersebut bisa mengering diserap Rinnegan. Jika memang Boruto menjadi inspirasi Jujutsu Kaisen Modulo, maka teori liarnya adalah Master Tengen bukan berasal dari bumi tapi dari planet lain. Itulah kenapa dia disebut Hoshi alias sang bintang, karena memang dia berasal dari bintang dalam kurung planet yang jauh dari bumi. Seperti yang kita tahu, di panel awal ada sosok seperti evolusi Tengen bersama dengan Raja Alien yang mirip Maru. Jadi Tengen adalah alien atau keturunan alien di masa lalu yang kemudian datang ke Jepang untuk menanamkan pondasi Jujutsu serta memasang barir pelindung di seluruh Jepang agar energi kutukan bisa dimonopoli oleh Jepang. Bagaimana dengan Kenjaku? Bisa jadi peran dia awalnya adalah manusia biasa sebelum akhirnya berkontak dengan kekuatan alien sehingga Kenjaku dikutuk dalam wujud otaknya. Jadi ya, peran Tengen mirip seperti Kaguya dan Hagoromo, sementara peran Kenjaku mirip seperti Kaisar Tenji, tapi kali ini Kaisar Tenjinya ikut terkutuk sehingga dapat kekuatan abadi dengan wujud otak. Keempat, apakah Abdikos akan mengikuti manga ini setelah mempelajari chapter 1? Jujur, setelah mempelajari chapter 1, Abdikos punya banyak sekali teori di kepala Abdikos. Abdikos seperti melihat sequel Boruto, tapi ini tidak ada hubungannya dengan Naruto karena Yuta dan Maki sudah mati di awal-awal chapter. Sementara cerita Boruto
dimulai saat Naruto masih hidup, melihat Kishimoto yang menerf karakter Naruto dengan embel-embel alien yang lebih kuat, sangat menyakitkan. Tapi di Jujutsu Kaisen Modulo, para karakter lamanya dihapus di awal cerita. Bahkan Yuji dan Gojo disebut sebagai penyihir legendaris yang menghentikan cooling game, sementara Sukuna dikatakan sebagai pembuat teror legendaris 68 tahun yang lalu. Jadi ya sama sekali tidak ada downgrade karakter dari seri sebelumnya di Jujutsu Kaisen Modulo ini. Jadi Abdikos tidak harus sakit hati ketika mengikuti perkembangan karakternya. Selain itu, melihat style gambarnya, Abdikos sama sekali tidak merasa ini Jujutsu Kaisen. Tapi dari segi cerita, ini jelas Jujutsu Kaisen. Yap, dari segi style gambar, Abdikos merasa ini adalah Yu Yu Hakusho. Tapi dari segi cerita, ini itu Jujutsu Kaisen banget. Apalagi pas panel Yuka terang-terangan menantang Tsurugi, padahal mereka masih ada di tengah-tengah misi. Jadi ya kesimpulan akhirnya, Abdikos akan tetap mengikuti manga ini dan membahasnya tiap minggu. Artnya boleh beda, tapi gaya penulisan ceritanya tetap khas GG Akutami. Kadang busuk meracuni pembaca, kadang mengejutkan membuat pembaca penasaran, tergantung mood GG. Saya Abdikos, salam Mi.